Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula WC. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu topik yang menarik, yaitu ibu pengganti, atau dalam bahasa Inggris disebut surrogate motherhood, atau dalam bahasa Italia disebut maternità surrogata. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Dignitas Infinita yang baru saja dikeluarkan oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman pada tanggal 8 April 2024 yang lalu, dilarang keras yang namanya ibu pengganti ini. Nah, apa yang disebut dengan surogasi atau ibu pengganti ini? Sebenarnya saudara-saudari yang terkasih, penjelasannya seperti begini. Jadi ada seorang perempuan diminta kesediaannya untuk menjadi ibu pengganti bagi embrio yang sudah dibuahkan. Bisa saja sperma dari orang lain atau juga sel telur dari orang lain, lalu dibuahkan ya di dalam proses bayi tabung, lalu setelah jadi embrio baru dimasukkan di dalam rahim ibu pengganti itu. Nah, biasanya ibu pengganti itu juga disewa atau diberi jasanya, ya dibayar jasanya dengan uang. Maka surogasi ini juga menjadi komersial ya di dalam praktek di Eropa atau di beberapa negara yang lain. Maka ini kan tidak baik ya, proses bayi tabung itu ya dilarang di dalam ajaran gereja juga. Bisa Anda melihat di dalam dokumen Donum Vitae misalnya, itu dilarang bayi tabung, atau di dalam Dignitatis Personae dilarang keras yang namanya bayi tabung ini. Dan di dalam Dignitas Infinita ya, fenomena ibu pengganti itu dilarang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita baca bersama-sama apa pernyataan dari Dikasteri untuk Ajaran Iman melalui dokumen Dignitas Infinita. Dignitas Infinita nomor 48, bunyinya begini. Gereja menentang praktik surogasi atau ibu pengganti yang menjadikan anak yang sangat berharga hanya menjadi objek semata. Dalam hal ini, kata-kata Paus Fransiskus memiliki kejelasan yang khas. Jalan menuju perdamaian memerlukan penghormatan terhadap kehidupan, terhadap setiap kehidupan manusia, dimulai dari kehidupan anak yang belum lahir dalam rahim ibu, yang tidak dapat ditindas atau tidak menjadi objek perdagangan. Dalam hal ini, saya menganggap praktik yang disebut sebagai ibu pengganti atau maternità surrogata atau dalam bahasa Inggris surrogate motherhood adalah hal yang menyedihkan, karena hal ini sangat merusak martabat perempuan dan martabat anaknya. Hal ini didasarkan pada eksploitasi situasi kebutuhan material ibu. Seorang anak selalu merupakan anugerah dan tidak pernah menjadi objek kontrak komersial. Oleh karena itu, saya mengharapkan komitmen dari komunitas internasional untuk melarang praktik ini pada tingkat universal. Dignitas Infinita nomor 49 masih melanjutkan mengapa gereja melarang praktik dari ibu pengganti ini. Bunyinya begini. Yang pertama dan terpenting adalah praktik ibu pengganti melanggar martabat anak. Faktanya, setiap anak sejak saat pembuahan, kelahiran, dan kemudian bertumbuh sebagai laki-laki atau perempuan hingga menjadi dewasa mempunyai martabat tak berwujud atau dalam bahasa Inggris disebut intangible dignity yang diungkapkan dengan jelas meskipun dalam cara yang unik dan berbeda dalam setiap fase kehidupannya. Oleh karena itu, anak mempunyai hak berdasarkan martabatnya yang tidak dapat dicabut untuk mempunyai asal-usul yang sepenuhnya manusiawi dan bukan karena tindakan artifisial, dan untuk menerima anugerah kehidupan yang pada saat yang sama mewujudkan martabat pemberi dan penerima. Lebih jauh lagi, pengakuan terhadap martabat pribadi manusia juga mencakup martabat persatuan suami dan istri dan martabat prokreasi manusia dalam seluruh dimensinya. Dalam pedoman ini, keinginan sah untuk mempunyai anak
tidak dapat diubah menjadi hak atas anak, yang tidak menghormati harkat dan martabat anak itu sendiri sebagai penerima anugerah hidup secara cuma-cuma. Dignitas Infinita nomor 50. Praktik ibu pengganti pada saat yang sama melanggar martabat perempuan itu sendiri, baik karena terpaksa melakukannya maupun dengan bebas memutuskan untuk tunduk padanya. Dengan praktik ini, perempuan melepaskan dirinya dari anak yang bertumbuh di dalam dirinya dan menjadi alat yang tunduk pada keuntungan atau keinginan sewenang-wenang orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan martabat fundamental setiap manusia dan haknya untuk selalu diakui bagi dirinya sendiri dan tidak pernah menjadi instrumen atau alat bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, praktik surogasi atau ibu pengganti ini juga pada kenyataannya dipraktikkan oleh mereka yang menikah sesama jenis. Maka ini sangat dilarang oleh gereja, ya, karena bagi gereja Katolik, ya, perkawinan sesama jenis itu tidak pernah diakui sebagai perkawinan yang sah, apalagi tidak pernah juga diakui sebagai perkawinan yang sakramental. Maka sekali lagi gereja menegaskan ibu pengganti itu merupakan praktik yang harus dilarang dan tidak boleh disetujui, karena nanti, ya, bertentangan dengan ajaran gereja, bertentangan dengan kitab suci, bertentangan dengan moralitas Kristiani. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada orang Katolik yang sudah punya rencana untuk membuat bayi tabung, jangan melakukan itu, karena memang dilarang oleh gereja Katolik. Tidak pernah didukung dan tidak pernah diakui bayi tabung itu. Itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga penjelasan singkat ini dari dokumen yang terbaru kita, ya, Ignitas Infinita yang dikeluarkan oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman, sungguh-sungguh kita, ya, laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita bacalah dokumen ini. Anda juga silakan membaca dokumen itu. Tuhan memberkati. Amin.